Pelarian Arya Mataram, kisah yang nyaris terbuang. Dalam episode Dihadang Perompak. Setelah 7 hari tak sadarkan diri, Raden Kuning siuman. Seluruh tubuhnya lemas, wajahnya pucat, beberapa helai rambutnya memutih. Pemuda yang baru berusia 20-an itu berubah lebih tua dari umur sebenarnya. Kehilangan tenaga inti bumi dan tenaga kaudar membuat rambutnya berubah. Prajurit Jepang yang berjaga di buritan kapal membantu Raden Kuning dengan menyuapi saripati makanan. Tubuh lemas itu terpaksa dipapa 2 orang prajurit untuk turun ke lambung kapal beristirahat di petilasan Pangeran Arya Mataram. Raden Kuning kehilangan dasar tenaga dalam untuk memainkan ilmu Sangkan Paraning Dumadi. 6 jurus awal yang sebelumnya dikuasainya tak bisa lagi dimainkan karena tenaga yang tersisa di tubuhnya hanyalah tenaga semesta dan tenaga Kiranam yang terserap dari anggota Sekte Akhori. Kedua jenis tenaga dalam itu bersifat dingin. Jikapun sehat seperti sedia kala, belum tentu tenaga semesta sebagai dasar penggunaan jurus ke-7 dan ke-8 dapat digunakan. Semua nasib baik dan buruk itu yang kita alami sudah tercatat, Ger. Apa yang terjadi pada dirimu sekarang menjadi bukti bahwa catatan itu ada. Engkau kehilangan ilmu kepandaian. Sebagian rambutmu pun berubah putih. Coba aku periksa nadimu. Pangeran Arya Mataram memegang tangan kanan keponakannya. Wajah berubah ketika memeriksa denyut nadi Raden Kuning. Ada apakah yang mulia? Apa yang telah terjadi dengan tubuhku? Raden Kuning menatap wajah pamannya yang telah menjadi pengganti kedua orang tuanya yang telah tiada. Denyut nadimu tak beraturan. Engkau keracunan tenagamu sendiri. Beruntung cepat kau musnahkan tenaga inti bumi milikmu. Jika tidak, pasti nyawamu tak tertolong. Untuk sementara engkau kehilangan kepandaian, Ger. Sampai tenaga semestamu bisa menyatu dengan tubuhmu, baru engkau bisa berlatih kanuragan. Dan kita tak tahu kapan tubuhmu bisa menyesuaikan dengan tenaga semesta. Aku pasrah yang mulia. Jika memang harus kehilangan kepandaian pun, aku nerimo. Ajari aku tentang ilmu kehidupan, agar hari-hariku tidak sepi, dan agar akhlakku bisa lebih baik lagi. Kedua paman dan keponakan itu kemudian belajar tentang ilmu kehidupan. Pangeran Arya Mataram menyampaikan tentang 2 prinsip pokok yang mesti dipegang teguh oleh orang Jawa, yaitu Memayu Hayuning Buwono dan Sepi ing Pamrih Rame ing Gawe. Memayu Hayuning Buwono berasal dari kata memayu yang mempunyai kata dasar hayu yang berarti cantik, indah, atau selamat. Dengan mendapat awalan menjadi memayu dapat berarti mempercantik, memperindah, atau meningkatkan keselamatan. Hayuning berasal dari kata hayu dengan mendapatkan kata ganti kepunyaan ning yang berarti nya, sehingga mempunyai makna cantiknya, indahnya, atau selamatnya. Jika digabungkan menjadi memayu hayuning, maka akan berarti mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Ini adalah prinsip pertama yang selalu dipegang teguh oleh kita, kerabat keraton Jepang, Ger. Sedangkan kata Buwono berarti dunia. Ada 2 pengertian yang bisa dikategorikan sebagai Buwono, yaitu dunia dalam pengertian dunia batin, jiwa atau rohani, dan dunia secara fisik atau lahiriah, yaitu ragawi atau jasmaniahnya. Buwono terdiri dari 3 macam makna, yaitu Buwono Alit yang bermakna pribadi dan keluarga, Buwono Agung yang berarti masyarakat, bangsa, negara, dan Buwono Langgeng adalah alam akhirat. Jadi secara keseluruhan Memayu Hayuning Buwono adalah mengupayakan keselamatan, kebahagiaan,
dan kesejahteraan hidup di dunia. Dalam konsep Islam, Memayu Hayuning Buwono disebut dengan rahmatan lil alamin. Sendiko dawuh yang mulia, jadi prinsip Memayu Hayuning Buwono itu adalah berbuat baik di dunia sebagai bekal kelak di akhirat. Memang untuk menjadi pemimpin harus berpedoman dengan ujar-ujar ini. Raden Kuning menganggukkan kepalanya. Ujar-ujar kedua adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe. Itu artinya tidak berpamrih dan rajin bekerja. Sepi ing pamrih, rame ing gawe menanamkan pada kita bahwa bekerja keras itu tak perlu banyak pamrih. Pamrih boleh ada, asalkan sepi-sepi saja dan gawenya banyak. Jadi, kalau mau membantu orang lain, tidak perlu memikirkan pamrih. Meninggalkan kesan baik pada orang yang kita bantu, itu harganya jauh lebih luar biasa daripada pamrih yang kita harapkan. Kita seyogyanya tidak mengharapkan sesuatu pun dari manusia, karena pemberi rezeki itu dari Sang Dumadi, Sang Maha Pencipta. Ini adalah konsep ikhlas. Hati kita harus belajar ikhlas untuk menerima yang nasib buruk, apalagi kabar baik. Pangeran Arya Mataram menguraikan kedua prinsip pandangan hidup orang Jawa itu dengan pendekatan Islam, bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pandangan hidup orang Jawa itu selaras dengan ajaran Islam. Melalui pendekatan itulah orang Jawa mulai memahami tentang agamanya. Dua prinsip pokok ujar-ujar Memayu Hayuning Buwono dan sepi ing pamrih, rame ing gawe harus didasari dengan tahu atau kaweruh. Pelaksanaan dua prinsip pokok tadi harus dilandasi dengan tiga hal, yaitu kaweruh kesempurnaan yang urip lan wukasane pati, kaweruh sangkan paraning dumadi, lan kaweruh manunggaling kawula Gusti. Ketiga kaweruh itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan hati, sehingga bukan makna harafiahnya yang menjadi tujuan, tetapi manusia wajib untuk kaweruh. Akibat ketidaktahuan, maka akan membuat manusia menjadi perusak di muka bumi. Pelajaran ini lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Setidaknya dari sudut pikiranmu sudah tertanam pengetahuan tentang ini, sehingga di masa mendatang engkau bisa mengembangkannya. Pangeran Arya Mataram menutup penjelasannya. Raden Kuning yang baru selamat dari maut langsung menerima ujar-ujar yang memiliki arti mendalam. Tenaganya yang hilang dan nyaris saja nyawanya pun ikut hilang membuat pikirannya sulit mencerna apa yang baru diajarkan oleh Pangeran Arya Mataram. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda bahwa dirinya belum sepenuhnya memahami apa yang baru didengarnya. Sungguh berat pelajaran yang saya terima hari ini, Yang Mulia. Dengan kondisi fisik saya yang lemah saat ini, berat sekali saya mengartikan apa yang baru saja saya dengar. Biarlah esok lusa saya mencerna lagi pelajaran yang baru saya dapatkan ini. Mohon maaf jika belum dapat menjadi teman diskusi yang baik. Saya nyuwun pamit, Yang Mulia. Saya ingin mengistirahatkan tubuh dan pikiran saya. Raden Kuning menjurah hormat. Baik, Nger. Aku mengerti kondisimu saat ini tak memungkinkan untuk berpikir keras. Biarlah lain kali aku mengajarimu ilmu kehidupan yang disampaikan Eyang Kiai kepadaku melalui kitab Suluk Kawedar. Raden Kuning melangkah perlahan menuju biliknya untuk beristirahat. Dengan kehilangan tenaga, Raden Kuning tetap berusaha melatih tenaganya dengan cara yang aneh. Ia bersemedi dengan kepala di bawah dan kakinya ke atas. Posisi melatih tenaga dalam yang aneh ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Raden Kuning. Tiba-tiba instingnya memerintahkan ia untuk melakukan semedi dengan posisi terbalik. Dalam pikirannya, hanya satu yang mendasari Raden Kuning melakukan tapa terbalik.
Dengan melakukan tapa ini, ia berpikir akan dapat mengendalikan tenaga semesta yang ada di dalam tubuhnya. Dengan posisi semedi seperti itu, tenaga semesta dan tenaga Kiranam diharapkan dapat dibangkitkan. Hal ini sesuai dengan sifat tenaga itu sendiri yang bersifat dingin. Tanpa disadarinya, rambutnya nampak lebih banyak memutih. Namun yang dirasakan dengan posisi terbalik seperti itu, ia mampu menguasai tenaga semesta dan mengalirkan perlahan ke sekujur tubuh. Tetapi bukan main sekejutnya Raden Kuning karena tenaga semesta yang berusaha dilatihnya kembali ternyata membuatnya kembali seperti orang linglung. Sepertinya tenaga ini bolak-balik ingin menjerumuskanku dalam lakon baru yang tidak aku mengerti. Jika aku menurutinya, maka suasana tenang akan menyelimuti perjalanan ini. Akan tetapi, jika aku bersikukuh tidak ingin memainkan lakon, maka aku tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Ikhlas itu setelah manusia berikhtiar dengan kuat, tetapi selalu gagal. Aku akan menerima lakon ini dengan berupaya agar lakonnya bisa aku perankan. Raden Kuning bergumam sendiri sebelum mengambil keputusan. Ketika diikutinya dorongan tenaga semesta yang mengalir ke seluruh tubuhnya, tenaga dingin itu merampas pikirannya. Raden Kuning berubah linglung. Ia bergumam sendiri. Saat ia mulai menikmati lakon barunya, pintu biliknya dibuka dari luar dan Pangeran Arya Mataram menotok tubuhnya. Jangan engkau nekat seperti ini, Ger. Belum saatnya kau mengambil lakon baru. Raden Kuning langsung terkulai lemas. Pangeran Arya Mataram menyalurkan tenaganya untuk menetralisir tenaga semesta yang sempat menguasai kesadaran keponakannya itu. Wajah yang semula berwarna putih pucat tersebut perlahan mulai memerah, pertanda aliran darahnya telah normal kembali. Pangeran Arya Mataram menghentikan penyaluran tenaga dalamnya. Mengapa tenagamu seperti ini? Ketika ia menghentikan penyaluran tenaga dalamnya, ada tenaga liar dari tubuh Raden Kuning yang memaksa tenaganya tetap terhubung. Tidak berhenti sampai di situ saja. Tenaga dingin dalam tubuh Raden Kuning mencoba menerobos masuk ke dalam tubuh pewaris keraton Jipang itu. Pangeran Arya Mataram langsung memejamkan matanya. Ia menghirup tenaga dari semesta dan mengumpulkan di dada. Tenaga dalamnya berubah menjadi dingin. Seketika tenaga inti bumi yang disalurkan hilang digantikan dengan tenaga semesta. Dengan berubah penyaluran tenaganya, tenaga liar dari dalam tubuh Raden Kuning berhenti menyerangnya. Astagfirullah, ada tenaga aneh dalam tubuhmu, Ger. Jahat sekali tenaga itu. Kalau tak salah perkiraanku, itu adalah tenaga dalam dari orang-orang asing itu. Jangan engkau pergunakan tenaga semestamu, karena ada tenaga jahat yang menjadi parasit dalam tubuhmu saat ini. Pangeran Arya Mataram bergumam sendiri seraya menghentikan penyaluran tenaga dalamnya. Berhentinya penyaluran tenaga dalam dari Pangeran Arya Mataram membuat Raden Kuning tersadar. Ia kemudian menghentikan pelatihan tenaga semestanya. Ia kaget saat melihat ada Pangeran Arya Mataram di dalam biliknya. Maafkan aku yang mulia. Apakah gerangan yang membawa yang mulia menghampiri saya di bilik ini? Engkau nyaris salah melatih tenaga dalammu, Ger. Beruntung aku mendapat firasat buruk tentangmu sehingga aku menjengukmu. Ada tenaga asing yang kutaksir merupakan tenaga milik orang yang bersorban rambut yang pernah terserap tenagamu dan saat ini menjadi parasit dalam tubuhmu. Ingatlah pesanku ini, Ger. Janganlah engkau memaksa untuk segera menguasai tenaga semesta, karena akibatnya nanti akan berbahaya bagi tubuhmu. Biarlah batinmu saat ini diisi dengan pemahaman tentang ilmu kehidupan. Yakinlah, jika memang milik, nantinya engkau bisa segera memiliki kepandaian kembali. Raden Kuning hanya terdiam saja ketika Pangeran Arya Mataram berlalu di hadapannya. Ia duduk kaku di atas pembaringan. Terlihat sekali jika dirinya masih sangat terpukul dengan keadaannya sekarang. Setelah sempat duduk diam termenung, laki-laki pilih tanding itu akhirnya merebahkan tubuhnya
dan memejamkan mata. Meskipun dalam keadaan tertidur, namun penjagaan atas Raden Kuning tetap dilakukan. Pangeran Arya Mataram memerintahkan prajuritnya untuk berjaga dan mengawasi Raden Kuning di depan biliknya. Terlihat 2 orang prajurit Jipang yang berjaga mengawasi orang yang pernah menjadi pimpinan pasukan khusus yang bertugas menjaga Pangeran Arya Mataram tersebut. Sementara itu di buritan kapal, 3 prajurit pilihan Keraton Jipang, yakni Bujang Jawa, Punggawa Tuan dan Kedung, baru sadar dari pingsannya. Ketiga prajurit yang baru mendapatkan tenaga dalam inti bumi dan tenaga kawedar dari Raden Kuning itu merasakan tenaga mereka bertambah dan langkah kaki mereka enteng. Dengan tambahan tenaga sakti milik Raden Kuning itu, 3 prajurit Jipang telah meningkat pesat kepandaiannya hingga sulit dicari lawan tandingnya di kalangan sesama prajurit Jipang. Jika sebelumnya saja kepandaian mereka telah tinggi, dengan tambahan tenaga milik Raden Kuning, mereka telah memiliki dasar untuk mempelajari ilmu Sangkan Paraning Dumadi yang selama ini hanya diwariskan kepada kerabat keraton saja. Bulan purnama, cahayanya menerangi kapal Jung yang tengah berlayar. Mereka dalam perjalanan membelah Laut Jawa menuju Selat Malaka. Tujuan pelarian Keraton Jipang adalah Tanah Palembang yang berada di pulau sisi kiri sebelum Selat Malaka. Kapal Jung Keraton Jipang bersiaga ketika memasuki muara Sungai Musi. Ya, sikap hati-hati itu mengingat di sekitar muara Sungai Musi masih terdapat banyak perompak dari Hokkien. Di masa Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming, para perompak tersebut telah ditumpas dan dipimpinnya ditangkap serta dihukum pacung. Setelah peristiwa tersebut, para perompak Hokkien tidak sepenuhnya musnah, tetapi mereka dalam kelompok-kelompok kecil tetap beroperasi merompak kapal pedagang dan menjarah buatannya. Benar saja, dari kejauhan di saat dini hari nampak perahu kecil perlahan mendekati kapal Jung Keraton Jipang. Dengan cekatan penumpang perahu itu melempar tambang dan bergelantungan berupaya naik ke atas kapal. Dalam waktu singkat, ada 2 perompak telah berdiri di geladak. Sayangnya kehadiran mereka tidak diketahui oleh penjaga. Dengan mengendap-endap, mereka berhasil menyelinap masuk ke dalam. Mereka berhasil melumpuhkan 2 orang prajurit yang tengah berjaga di depan sebuah bilik mewah. Dengan hati-hati, 2 orang perompak bermata sipit itu masuk ke dalam bilik Raden Kuning. Saat itu Raden Kuning tengah terbaring tidur. Dengan mudah, 2 orang perompak berhasil menotok jalan darahnya dan membawa Raden Kuning menuju perahu kecil yang bersandar di dinding kapal Jung Jipang. Tanpa kesulitan, mereka berhasil menawan Raden Kuning. Sepertinya para perompak itu ingin menjadikan Raden Kuning sebagai sandera. Ketika sandera sudah berada pada jarak aman, muncullah kapal perompak bertonase sedang berbendera beraksara kanji. Suara-suara mereka bergemuruh, membelah keningan malam yang gelap. Beberapa di antaranya ada yang melepas anak panah ke arah kapal Jung Jipang. Mendapat serangan mendadak dari perompak, Punggawa Kedung yang berjaga di kemudi kapal segera memberikan peringatan. Dengan tanggas ia menyiapkan pasukan untuk berjaga-jaga jika ada musuh yang berhasil menyelundup. Para perompak Hokkien itu salah memilih sasaran. Mereka tidak pernah berpikir jika kapal Jung yang diserangnya ini adalah kapal perang milik Kerajaan Demak yang pernah malang melintang di Selat Malaka berperang melawan pasukan asing Portugis. Meskipun tidak disertai atribut perang, tetapi sejatinya kapal Jung Keraton Jipang ini adalah kapal perang. Ada bedil yang diletakkan tersembunyi di geladak kapal. Punggawa Tuan kemudian bersiap mengisi mesiu ke dalam laras bedil. Ia dibantu oleh beberapa prajurit Jipang yang telah banyak asam garam berperang di lautan. Suara bedil meletus mengarah ke kapal musuh. Melihat lawannya memiliki peralatan perang hebat, kapal perompak Hokkien tersebut ciut dan segera berbalik arah melarikan diri. Dengan cepat kapal itu masuk ke Sungai Musi dan menghilang di dalam pekatnya malam. Hentikan tembakan, musuh sudah mundur.
Punggawa Tuan memerintahkan prajuritnya untuk berhenti menembaki kapal musuh. Di saat itulah menyambar panah menyasar tubuhnya. Beruntung prajurit pilih tanding Jipang itu dengan sigap berhasil mengelak. Panah itu meleset dan melesat menancap di dinding kapal. Bergegas seorang prajurit Jipang melihat anak panah yang menancap itu. Ternyata setelah didekati, anak panah itu berisi pesan dalam bahasa Melayu. Serahkan tebusan 1 peti emas, jika tidak kami akan membunuh Sandra. Raden Kuning baru tersadar jika dirinya tidak lagi berada di kapal Chung Jipang. Ruangan yang ditempatinya gelap tanpa cahaya. Ia tak tahu saat itu siang atau malam. Meski matanya terbuka, tetapi semua nampak berwarna hitam. Setelah beberapa saat tersadar, ia mulai dapat melihat sekelilingnya. Ruangan sempit itu mirip dengan ruang tahanan. Raden Kuning mafhum jika kini dirinya menjadi tawanan. Meski kedua tangannya tidak terikat, tetapi kaki kanannya dalam keadaan dirantai sehingga ia tidak bisa berjalan. Apa gerangan yang terjadi terhadapku? Mengapa aku bisa berada di ruang tahanan ini? Pertanyaan itu akhirnya terjawab ketika ada suara kaki melangkah mendekat. Pintu dari kayu itu berbunyi mendecit, pertanda didorong dari luar. Cahaya dari lampu teplok membuat tempatnya terbaring menjadi sedikit terang. Akibat kehadiran cahaya itu, Raden Kuning sempat menutup matanya karena silau. Orang yang datang itu berperawakan sedang dan berkulit putih. Orang itu memiliki mata yang sipit dan berambut lurus. Ia langsung mendekati tubuh Raden Kuning dan mengguyur tubuh yang masih tertidur itu dengan seember air. Ternyata ada 2 orang yang datang saat itu. Hei, cepat bangun bocah. Sudah cukup lama engkau tak sadarkan diri. Kami khawatir belum sempat nyawamu ditukar emas. Engkau sudah keburu mampus. Pria berbadan ceking itu membentak Raden Kuning. Kakinya dijejakkan ke lantai kayu, keduanya lalu terbahak. Raden Kuning memperhatikan gerak langkah kedua orang yang baru datang itu. Mereka tak lebih dari orang-orang kasar yang tidak memiliki kepandaian. Jika saja ia mampu menggunakan tenaga dalamnya, akan mudah sekali dirinya memutuskan rantai dan menghajar mereka. Namun dengan kondisinya saat ini, Raden Kuning tak mau gegabah. Ia terpaksa menerima penghinaan 2 orang kasar itu karena sadar kondisinya masih sangat lemah. Kalian siapa? Dan mengapa mengurungku di tempat yang gelap ini? Kami adalah malaikat maut yang akan mencabut nyawamu. Jangan kalian mempermainkan aku. Ketahuilah, jika aku ini mengidap penyakit menular, jangan sampai kalian menyentuh tubuhku. Raden Kuning menakuti mereka. Dalam taksirannya, kedua orang ini pastilah pekerja kasar di tempat itu. Benar saja, setelah mendengar tawanan itu mengaku memiliki penyakit menular, keduanya sontak kaget dan mundur 2 langkah. Penyakit menular apa yang kau derita? Jika perkataanmu memang benar, awas kau jangan dekat-dekat dengan kami. Pria mata sipit berkepala pelontos buka bicara. Saat itu giliran Raden Kuning yang terbahak. Benar saja perkiraannya. 2 orang yang membangunkan secara paksa itu tak lagi berani mendekat ke arahnya. Dari jarak cukup jauh mereka akhirnya buka suara. Engkau kini jadi Sandra. Kami adalah penguasa di Sungai Musi ini. Semua kapal yang lewat harus membayar upeti. Kapal kalian tidak mau bayar upeti, kami malah kalian tembaki. Engkau kami culik untuk ditukar dengan uang tebusan. Kepala pelontos itu menghardik Raden Kuning. Bilang dengan pimpinanmu, tak mungkin junjungan kami mau menukar aku yang penyakitan ini dengan upeti. Kalian hanya membuang-buang tenaga saja menculikku. Pasti tidak akan ada yang peduli dengan diriku yang tinggal menunggu kematian ini. Raden Kuning tertawa terkekeh-kekeh. Ia juga tak mengerti mengapa di saat ini hatinya senang sekali mempermainkan 2 perompak tolol ini. Janganlah main-main dengan kami berdua, bocah kurang waras. Sekali lagi, engkau mentertawakan kami.
maka jangan salahkan kami. Sepasang perompak sadis penguasa Sungai Musi ini memenggal kepalamu. Tetapi apakah engkau ini waras? Kepala pelontos bertanya seraya wajahnya menatap kawannya yang masih memegang lampu teplok. Aku juga khawatir tahanan ini kurang waras. Bagaimana mungkin dia yang sekarang menjadi tahanan kita tetapi ia masih tertawa-tawa kegirangan seperti itu? Gila pemuda penyakitan ini. Si Ceking menjawab sendiri pertanyaan kawannya. Aku sesungguhnya tidak gila, tetapi wedad. Cepat lapor kepada pimpinanmu. Segera mereka menghadap aku di sini. Jangan lupa bawakan aku makanan yang enak-enak. Kali ini suara Raden Kuning mentereng. Lagaknya seperti seorang raja yang memerintah bawahannya. Belum sempat keduanya bereaksi, Raden Kuning kembali terbahak-bahak. Kedua orang itu akhirnya tak tahan dengan kelakuan Raden Kuning. Mereka kemudian pergi dari ruang sempit itu dan kembali menutup pintunya rapat-rapat. Dalam kegelapan, timbul ide dari Raden Kuning. Bagaimana jika ia berpura-pura mati? Pasti mereka akan membawanya keluar ruangan. Sebelum kedua orang bermata sipit itu pergi jauh, Raden Kuning berteriak kencang. Tolong! Hai pria sipit, tolong aku. Napasku sesak. Sepertinya aku akan segera mati. Raden Kuning kemudian menutup 7 titik jalan darahnya. Ia lupa jika tenaga inti bumi yang menjadi dasar untuk membuatnya mati suri tidak lagi dimilikinya. Ketika tenaga liar bersifat dingin itu yang bereaksi menutup 7 aliran darahnya, dirinya benar-benar kolaps. Nafasnya menjadi sesak dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Kedua orang anak buah perompak tadi segera membuka kembali pintu ruang tahanan. Mereka terkejut melihat Raden Kuning yang semula sehat saat itu dalam keadaan kritis dan susah bernafas. Tak mau kesalahan, mereka segera membuka rantai pengikat kaki dan menggotong tubuh prajurit keraton Jipang itu ke ruang atas. Sekujur tubuh Raden Kuning sontak menjadi dingin seperti es. Bibirnya membiru, tanda ia kekurangan oksigen. Dengan tergesa-gesa, anggota perompak itu membawa tubuh yang telah berubah kaku ke atas geladak. Rupanya mereka masih berada di atas kapal perompak. Melihat sandra mereka kepayahan, anggota perompak yang lain segera melapor kepada pimpinan mereka. Orang yang menjadi pimpinan perompak di Sungai Musi itu bernama Li Tantong. Perawakan sedang, di atas bibirnya ada kumis tipis yang dibiarkan panjang tak beraturan. Pria yang juga bermata sipit itu kira-kira berusia setengah abad. Yang menonjol dari dirinya adalah tubuhnya yang ramping dan kekar. Sorot mata orang itu juga mentereng, petanda ia memiliki tenaga dalam yang besar. Mengapa dengan sandera kita? Cepat letakkan dia di geladak. Aku akan periksa nadinya. Li Tantong segera menghampiri tempat di mana Raden Kuning diletakkan. Pimpinan perompak itu kaget karena tubuh tahannya itu dingin seperti es. Keningnya terlihat berkerut karena nadi Raden Kuning tidak lagi berdenyut. Apa yang kalian lakukan? Kenapa orang ini bisa seperti ini? Dan kenapa pula badannya basah kuyup? Siapa yang membuatnya seperti ini? Suaranya terdengar marah. Saya, Acen, dan Cuncun yang membawanya ke atas. Tadi kami hanya membangunkan pria ini dengan menyiram air ke tubuhnya. Tadinya orang ini sehat dan bahkan tertawa-tawa seperti orang kurang waras. Tetapi saat kami akan meninggalkannya, ia berteriak minta tolong. Mungkin orang ini kesambet hantu penunggu sungai. Kepala pelontos itu bicara, sedangkan si mata sipit yang ternyata bernama Cuncun hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kedua anak buah perompak itu mundur satu langkah. Li Tantong yang murka baru saja menampar pipi mereka. Pimpinan perompak itu kemudian menaruh jari telunjuknya di kedua lubang hidung Raden Kuning. Kendati tidak lagi ada hembusan nafas di sana, tetapi orang yang telah malang melintang merompak kapal itu juga memiliki kepandaian yang tinggi. Ia masih tak percaya jika Raden Kuning benar-benar telah meninggal dunia.
Li Tantong segera mengambil kuda-kuda. Sepertinya ia akan memberi pukulan maut ke tubuh Raden Kuning. Di dalam benaknya hanya satu yang terpikirkan. Jika telah benar-benar mati, pastinya Raden Kuning menerima saja pukulan darinya. Tetapi jika sebaliknya, maka Raden Kuning pasti akan menangkis pukulannya. Pukulan disertai penggerahan tenaga dalam itu singgah ke tubuh Raden Kuning. Setelah menerima pukulan yang juga bersifat dingin, tubuhnya memberikan respon. Jika sebelumnya tubuh Raden Kuning terbujur kaku, tetapi setelah menerima tenaga pukulan Li Tantong, tubuh Raden Kuning merespon. Raden Kuning yang sebelumnya mati suri lantas membuka matanya dan segera melompat berdiri. Matanya menyorot tajam ke arah para perompak, lalu ia terkekeh. Wah, ternyata kalian ini tikus-tikus liar. Sorot mata Raden Kuning berubah ganjil, tingkahnya pun seperti